Selamat sore buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Bersama dengan saya Robinson Rohi, pada sore hari ini saya mengajak saudara-saudara yang menonton video ini untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita pada hari ini. Dan kita belajar dari Injil Matius. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya ke-14 sampai ayatnya ke-15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat keseluruhan perikop pasal 6 ini, di sini Yesus Kristus sedang mengajarkan hal berdoa kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan di sini diajarkan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, tentu di sini adalah Yesus Kristus berbicara terhadap orang yang sudah diselamatkan. Jadi ini lebih kepada relasi, bukan untuk pengampunan dosa. Orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh lalu kemudian dia minta ampun terus, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah lebih kepada relasi, hubungan yang baik dengan Allah. Dan tema renungan singkat pada hari ini yang saya akan bagikan bagi kita, bagi saudara-saudara yang menontonnya, yaitu hubungan yang baik dengan Allah. Jadi memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana saya bisa memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang indah, persekutuan yang indah dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tentu kita tidak akan sedekat seperti apa yang diajarkan oleh orang-orang, Tetapi ada beberapa poin yang saya mau bagikan bagi kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita mempunyai hubungan lebih dekat dengan Allah. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita setiap hari. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita setiap hari. Nah, seseorang yang mau memiliki hubungan yang lebih baik dengan Allah, orang tersebut itu adalah yang dia harus lakukan adalah bertobat menyesali dosanya, bertobat rendah hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dia yang dihukumkan, tetapi Yesus Kristus menggantikan dia dihukumkan. Nah, seseorang yang tadi kita bilang bahwa orang yang mau memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hubungan lebih dekat lagi dengan Allah, yaitu melalui dia harus membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosanya setiap hari. Karena manusia itu masih hidup dalam dosa, jadi dosa dilakukan oleh manusia itu hampir setiap hari seperti itu. Jadi perlu itu perlu membiasakan diri untuk mengaku dosa, menyesali dosanya seperti itu, menyesali dosanya terhadap apa yang dia sudah lakukan. Nah, tetapi orang tersebut harus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia sudah mendapatkan keselamatan dulu, baru dia bisa mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Orang yang tidak mau memiliki hubungan yang dekat dengan Allah atau memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, orang tersebut tidak mau bertobat. Dia tidak mau hidup bersekutu dengan Allah. Bahkan dia itu mau menjauh dari Tuhan. Dia tidak mau bergaul dengan Tuhan. Dia malah hidup di luar kebenaran.
Orang yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia harus memiliki motivasi, ya, memperbaiki dirinya melalui mendekat kepada Tuhan. Terutama dia harus mengaku diri adalah orang yang berdosa, menyesali dosanya. Karena dosanya itulah yang membuat Yesus Kristus datang dari sorga, menanggung dosa dia, dosa semua manusia, saudara. Ya. Karena dosa ini adalah penghalang bagi kita untuk hidup bersekutu dengan Allah. Tetapi kita harus tetap terus maju, harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya. Begitupun dengan hubungan antara manusia, sesama manusia. Sama juga antara hubungan antara manusia dengan pencipta kita, begitu. Ya. Makanya di ayat yang ke-14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Orang yang tidak mengampuni saudaranya, orang yang menyimpan dendam, orang yang tidak mengasihi, malah membenci sesamanya manusia, dia adalah orang yang belum lahir baru. Ada dengki di dalam hatinya. Dia tidak mengampuni kesalahan orang. Dia tidak mau mempunyai hubungan yang baik dengan orang. Dia dalam hatinya dia mau benci sama orang, tidak mau mengasihi. Maka di sini Yesus Kristus juga berkata bahwa Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu juga, gitu. Tidak akan mengampuni orang yang tidak mengampuni orang. Artinya apa? Orang yang tidak mau mengampuni, orang yang tidak mau bertobat, ya, Yesus Kristus tidak mengampuni dia. Ya, Yesus Kristus tidak mengampuni karena Yesus Kristus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini terlihat, saudara, bahwa begitupun dengan hubungan antara sesama manusia dengan manusia, begitupun dengan Allah. Ya, jika kalau kita ada masalah dengan saudara-saudara kita dan lain sebagainya atau siapapun dia, untuk supaya menciptakan situasi suasana yang damai, tentram seperti itu, dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang yang salah itu, yang tidak salah itu, begitu. Dia harus meminta maaf. Dengan pengakuan minta maaf seperti itulah, maka terciptalah yang namanya itu kedamaian, hubungan yang baik, hubungan yang dulunya sesama manusia begitu, dulunya tadi saling tidak suka satu yang sama lain. Setelah meminta maaf dan lain sebagainya, ya, rendah hati lain sebagainya itu, maka terciptalah suasana yang baik, yang indah, damai seperti itu. Begitupun dengan Allah, saudara, Tuhan pencipta. Ya, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu muka bumi ini. Ya. Jadi kalau kita melakukan salah, dosa dan sebagainya yang menyebabkan sakit hati, begitu, Tuhan bersedih melihat anak-anaknya ketika melakukan kesalahan. Dan kita harus menyadari, katanya, membiasakan diri kita untuk mengakui dosa-dosa kita setiap hari. Nah, dengan sikap seperti inilah maka relasi kita dengan Tuhan akan semakin hari semakin dekat. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, karena Dia sudah berjanji bahwa, ya, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, ya, Dia berjanji untuk mengampuni kita. Yesus akan mengampuni kita. Ya. Saya ajak kita untuk membuka di dalam 1 Yohanes Yohanes 1 ayat 9. Di situ saya akan baca bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan yang menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yesus Kristus sudah berjanji bahwa jika kita bertobat, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa manusia.
Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik sedangkan diri kita sendiri tidak mau bertobat, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyangkal Tuhan Yesus, ya, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Dia tidak akan mendapat kepastian keselamatan kalau orang tersebut tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apalagi hal yang bisa kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, yang pertama tadi adalah itu membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita setiap hari. Karena kita ingin hidup kudus, ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang yang belum bertobat, sama sekali belum bertobat, dia belum mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Karena dia belum bertobat, menerima Tuhan, dia belum mengerti kebenaran. Jadi seseorang harus perlu mengerti kebenaran, mengetahui kebenaran itu seperti apa, kehendak Tuhan seperti apa. Barulah dia, kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah bertobat, mengaku, maka dia akan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Poin yang kedua adalah supaya kita untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah apa? Nomor 2, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Salah satu mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Nah, di sini banyak orang pada saat ini itu mengejar pengalaman supranatural. Dia harus supaya hubungan saya dengan Allah semakin hari semakin dekat, semakin baik. Dia harus perlu mendengar suara Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, banyak orang pada saat ini mengajarkan seperti itu. Tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa kita tidak seperti itu. Tidak perlu mengalami hal-hal yang supranatural seperti itu, seperti ada suara bisik-bisik, ya. Bukan. Jadi apa maksudnya yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara itu? Nah, supaya kita memiliki hubungan yang baik, kita harus mendengarkan suaranya. Dari mana kita dengar suaranya? Bukan bisik-bisik dari mana-mana begitu, tetapi Alkitab ini sendiri begitu. Alkitab adalah firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita itu melalui dia berfirman di dalam Alkitab. Jadi Allah berbicara. Jadi kata-kata Allah sendiri dia berbicara dalam Alkitab sehingga kita itu membacakannya dan mendengar, bukan secara supranatural, saudara, melainkan kita membaca firman yang meneguhkan yang telah disampaikan oleh para nabi. Ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar Allah berbicara melalui Alkitab yang diilhamkan oleh Allah. Ini perkataan Allah sendiri. Ya. Jadi kita maksud dalam ini adalah mendengar suaranya dalam percakapan. Dia sedang ngomong di dalam firman-Nya, perkataannya. Dan itu yang kita tahu seperti itu, bukan hal-hal yang supranatural. Yesus seseorang pernah mendengar suara Yesus lain sebagainya. Tidak ada lagi seperti itu karena Alkitab sudah selesai, kanon tertutup. Jadi tidak ada lagi pewahyuan zaman sekarang ini seperti itu. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Itu yang membuat hidup kita semakin hari semakin mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Tampaknya sederhana tetapi sulit dilakukan. Tetapi setidaknya kita harus berusaha hidup mau menyenangkan Tuhan kita seperti itu. Karena kita ingin mau memiliki hubungan yang baik. Ya. Poin yang ketiga adalah supaya kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan Allah adalah berbicara kepadanya itu melalui doa. Ya. Berbicara kepadanya itu melalui doa. Jadi doa adalah salah suatu sikap hati yang mau menyampaikan sesuatu, keluh kesah kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan. Tuhan akan mendengarkan itu.
Jadi kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita setiap hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia mengajarkan doa seperti apa. Salah satunya dalam perikop ini Tuhan mengajarkan doa. Tetapi Tuhan Yesus menyinggung orang-orang Farisi atau orang-orang yang menentang Tuhan. Mereka itu sering berdoa supaya orang lihat bahwa mereka itu terlalu rohani seperti itu. Kayak orang-orang Farisi, mereka suka berdoa di jalan-jalan raya supaya orang dapat melihat mereka, lain sebagainya. Jangan seperti itu kata Tuhan, karena itu adalah munafik. Dan di sinilah yang diajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Jikalau kamu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan melalui berdoa inilah menggambarkan bahwa persekutuan hubungan kita dengan Allah, sebenarnya kita mempunyai hubungan yang dekat, yang baik dengan Allah, karena kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Baiklah kita sebagai orang Kristen, saudara, supaya kita bisa mempunyai hubungan yang lebih dekat, hubungan yang baik dengan Allah. Orang tersebut, orang yang belum bertobat, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, baru dia bisa mempunyai hubungan yang baik. Dia belum berada di dalam kebenaran, belum berada di dalam Yesus Kristus kalau dia belum bertobat dan dia belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Maka dia belum berada di dalam Yesus. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita berusaha hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan, biar Tuhan berkenan di hadapan kita. Ya. Sekian dan ini penjelasan firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudara diberkati atau bermanfaat. Maranatha.